berjumpa lagi dengan kami Dialog Teologi dalam membahas pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran hari ini, pekan ini adalah pelajaran ke-8. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam pelajaran ini dan di dalam program Room Talk. Kita akan berdiskusi atau berbicara memaparkan pelajaran pekan ini. Ada dua sahabat saya yang akan bergabung, yaitu Pendeta Dedi Kurniawan dan Mem Winda Lego. Dan kedua sahabat saya ini adalah rekan pelayanan, baik di dalam pelayanan di gereja dan juga salah satunya guru di sekolah kita. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami mohon padamu-lah kami berharap hikmat dari surga, oleh karena kami akan memaparkan pelajaran Sekolah Sabat pekan ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan berkuasa kepada kami, sehingga kami berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh diterima sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap para pendengar melalui YouTube pun online lainnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, hai para orang muda, pelajaran kita dalam triwulan ini sekarang pekan ke-8. Pelajaran ke-8 maksud saya, yaitu judulnya Melayani Seperti Yesus. Nah, masih dengan tema besar triwulan kita ini adalah bersaksi. Bersaksi saudara. Saudara dan saya adalah umat percaya, dipanggil untuk bersaksi. Namun, bersaksi bukan seperti maunya kita sendiri. Bersaksi bukan maunya pikiran kita sendiri. Bersaksi atau melayani bukan sesuai dengan pandangan mata kita sendiri, atau dengan mulut kita sendiri. Tetapi semuanya melalui seperti Yesus. Karena pelajaran pekan ini ke-8, melayani seperti Yesus. Ketika kita berbicara seperti Yesus, maka dialah satu-satunya contoh, teladan, tolak ukur, dan titik pusat untuk kita melayani yang terbaik hanyalah seperti Yesus. Ayat hafalannya dalam Matius 9:36. Melihat orang banyak itu, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan di mana mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Wow, ayat inti sudah menggambarkan siapa Yesus, seperti apa dia melayani. Pekan ini kita akan bahas itu, dan mari ikuti sahabat-sahabat orang muda, saudara-saudaraku, supaya kita boleh ikut pelajaran ini, maka saksikanlah sampai akhir. Jangan hanya di awal atau pertengahan saja, supaya kita tahu pelajaran pekan ini. Mari kita siap mendengarkan. Di dalam pelayanannya di atas dunia ini, entah mengapa, ketika memandang setiap orang, Yesus menggunakan cara pandang yang berbeda dengan cara pandang dunia. Ketika Yesus duduk makan dengan orang berdosa, para pemungut cukai, apa respons dari para ahli Taurat, orang-orang Farisi? Mereka marah dengan Yesus. Karena fokus utama dari kehidupan orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemuka agama adalah sebisa mungkin mereka menjauhi hal-hal yang membuat mereka bisa terkontaminasi dengan dosa. Sementara mereka semua dikejutkan dengan kalimat Yesus bahwa Anak Manusia datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa agar mereka bertobat. Hebatnya lagi, Yesus memandang umat-umatnya, pengikutnya, dan menyebut mereka sebagai garam dunia dan terang dunia. Sebuah metafora yang indah ketika Yesus menyebut umatnya sebagai garam dunia dan terang dunia. Kita semua tahu fungsi garam dan fungsi terang. Fungsi garam untuk menyedapkan makanan. Fungsi terang untuk menerangi kegelapan. Itu berarti di dalam kehidupan umat-umatnya, Yesus ingin agar umat-umatnya boleh menjadi pusat pengaruh
yang membuat enak masyarakat, yang membuat terang dunia yang gelap. Kenapa? Karena sesungguhnya garam dan terang yang sejati adalah Yesus itu sendiri. Jadi ketika mereka mengaku mereka adalah pengikut Kristus, they are belong to Christ. Mereka adalah milik Kristus. Artinya kehidupan Kristus ada dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya tidaklah sukar bagi mereka untuk menjadi garam. Karena sesungguhnya karakter Kristus, garam sejati itu ada pada diri mereka. Sehingga di mana saja mereka berada, mereka boleh menjadi berkat. Kehidupan mereka dinikmati oleh semua orang. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka boleh memancarkan terang. Bukan mereka sumber terang, tapi mereka pembawa terang. Karena terang yang sejati itu adalah Kristus itu sendiri. Maka bukanlah kebetulan apabila di dalam pelayanannya, ketika bertemu dengan orang-orang yang patah hati, putus pengharapan, Yesus menggunakan kata-kata yang membangunkan jiwa dan semangat mereka. Karena Yesus menghargai semua orang. Yesus tahu bahwa semua orang adalah calon sorga. Semua orang berhak untuk mendapatkan kasih-Nya, lawatan sukacitanya, dan penghiburan surgawi dari Kristus. Itu sebabnya setiap kata-kata yang diucapkan oleh Yesus adalah kata-kata yang membangunkan kehidupan seseorang. Maka pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah bagaimana cara kita memandang orang lain dan kata-kata apa yang kita gunakan untuk membangunkan semangat kehidupan orang lain dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah saksi-saksi Kristus. Di dalam bersaksi, kita harus menyamakan pandangan kita bahwa semua orang berharga di mata Tuhan. Dan ingat, setiap tutur kata yang kita ucapkan sama berkuasanya dengan tindakan yang kita lakukan. Dengan demikian, kita sementara memenuhi tuntutan Kristus sebagai saksi-saksinya. Saudara-saudaraku, pelajaran sahabat kita ada dua judul yang sama, subjudul maksud saya. Dikatakan pelayanan penyembuhan Yesus bagian pertama dan pelayanan penyembuhan Yesus bagian kedua. Baik, mari kita perhatikan pelajaran ini. Ada apa dengan pelayanan penyembuhan Yesus? Jikalau kita berbicara tentang penyembuhan, maka Yesus sedang men-touch akan fisik seseorang, fisik yang dilayani oleh Yesus Kristus di saat dia berada di dunia ini. Ini menggambarkan sesuatu hal yang penting. Yesus sangat peduli memperhatikan akan kebutuhan setiap fisik jasmani akan manusia itu sendiri. Nah, dengan demikian Yesus melayani kebutuhan yang dirasakan orang-orang sehingga dia pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan mereka yang terdalam. Yang terdalam. Ini poin penting. Oleh karena pelayanan fisik atau jamahan jasmani kepada setiap manusia tidak hanya boleh sekedar, tetapi haruslah terdalam, menyentuh akan kebutuhan setiap umat-umat manusia. Jadi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi harus menyentuh kebutuhan yang mendalam. Hanya orang yang memiliki simpati dan empati terhadap orang lain yang bisa mengerti kebutuhan orang itu yang sangat dalam. Kalau kita tidak memiliki simpati, empati, maka tidak akan mungkin kita bisa mengerti seseorang itu. Yang adalah bisa jadi kita hanya mementingkan kepentingan kita, bukan kepentingan akan kebutuhan tersebut. Namun Yesus berbeda. Dia melihat kebutuhan manusia itu lebih dalam, istimewa kebutuhan jasmani. Namun saudara-saudara, yang perlu kita lihat juga, ternyata Yesus pun mengetahui bahwa kebutuhan jasmani itu benar adanya. Tetapi ada hal juga yang lebih penting lagi, yaitu apa? Kebutuhan rohani akan setiap orang. Di dalam pelajaran kita ada kisah orang lumpuh dalam Matius pasal 9 ayat 1-7 dan wanita masalah pendarahan
Di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34, di sini ada sebuah keterangan. Pelayanan penyembuhan Yesus Kristus mencakup lebih dari penyembuhan fisik dan emosional. Nah, ini juga hal yang perlu kita perhatikan. Yesus sangat memperhatikan kebutuhan jasmani fisik yang terdalam, namun tidak hanya berhenti di situ. Yesus merindukan orang-orang yang mengalami keutuhan yang telah dihancurkan oleh dosa. Dengan kata lain, Yesus pun memberikan perhatian terhadap hal kerohanian. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang bersemangat, yang sedang di dalam jalur pelayanan, yang sedang mau rindu melayani, bersaksi, maka lihat hal ini. Pertama, kita harus memiliki rasa simpati, empati yang dalam terhadap orang lain, maka kita dapat mengerti akan kebutuhan fisik jasmaninya. Namun jangan berhenti di situ. Kita harus lihat dan juga harus menyajikan makanan rohani bagi orang tersebut. Yang akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada kebangunan rohani dari orang itu. Jadi jangan sampai orang tersebut hanya terpenuhi dengan kebutuhan jasmani, sehingga dia tidak lagi membutuhkan rohani. Melainkan kita yang sebagai umat Tuhan yang melayani bersaksi, berikan juga kepadanya akan kebutuhan rohani yang harus disadari oleh karena hancurnya manusia ini disebabkan dosa luar biasa. Pelajaran kita pun ada membahas cerita yang menarik juga, saudara, dalam pelayanan Yesus Kristus ini. Ketika dia menyembuhkan. Kita tahu bahwa Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa? Kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan itu. Yesus datang untuk memenuhi kehidupan manusia, tidak hanya itu, tetapi melimpahkannya. Amin, saudara-saudara. Ini luar biasa kabar baik. Dan lanjut dari ini, peristiwa di dalam Markus 1 ayat 32 sampai 39. Sepanjang hari, Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Namun saudara tahu, setelah menghabiskan waktu dalam doa keesokan paginya, ketika banyak orang mencari dia dengan maksud meminta agar boleh disembuhkan, tetapi malah ia pergi. Yesus pergi ke kota lain. Apa yang di sini mau digambarkan? Mungkin kita bisa saja berhenti kalau kita mungkin yang hari ini dengan cara pikir kita, ini jiwa ini jiwa. Maka saya akan ambil semua ini jiwa. Sedangkan Yesus melalui cerita Markus 1 ayat 30 sampai 39 berbeda dari pola pikir manusia. Kenapa dia pergi ke kota lain di saat yang sama masih ada orang yang membutuhkan? Di kota yang sebelumnya, dia pergi ke kota lain. Pertama, kita harus ingat Lukas 19 ayat 10 berkata bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Masih banyak di kota-kota lain yang membutuhkan akan keselamatan, yang membutuhkan akan baik ini, yang membutuhkan akan juru selamat Yesus Kristus. Hingga dia pergi datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, mencari yang hilang. Hingga dia pergi ke kota. Lalu apakah kita bisa katakan, oh berarti Tuhan Yesus tidak sensitif juga terhadap jiwa-jiwa yang lain yang sedang datang, membutuhkan pertolongan untuk dipenuhi jasmaninya. Saudara tahu, inilah panggilan bagi orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan, mengalami atau menerima berkat jasmani di kota yang sebelumnya, dan mereka juga telah menerima berkat rohani, maka mereka harus menjadi saksi juga. Mereka juga harus melayani seperti Yesus melayani kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang merindukan akan kebutuhan-kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani boleh terpenuhi dan berkelimpahan.
Inilah pelajaran yang sangat luar biasa yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus agar bagi kita boleh kita hidupkan dan kita lakukan. Maka penyembuhan Yesus adalah sebuah bukan sekedar kegiatan hanya pemenuhan fisik, tetapi Yesus juga memenuhi kebutuhan rohani. Dan tidak berhenti di situ. Dia meninggalkan sebuah jalan, sebuah cara bagi orang-orang yang telah disentuh fisiknya, disembuhkan oleh kuasanya, dan orang-orang yang telah diberikan kesegaran rohani, maka jadilah saksi bagi orang-orang di sekitar yang masih membutuhkan dengan cara seperti Yesus lakukan. Itulah pelajaran tentang pelayanan penyembuhan Yesus bagian pertama dan kedua. Memasuki pelajaran hari Kamis yang terpenting bagi Yesus. Ketika kita membaca, pelajaran ini sungguh sangat luar biasa, di mana memaparkan kepada kita suatu gambaran sebagai umat Tuhan yang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Bagaimana kita bersikap setia, bagaimana kita hidup dengan penuh roh. Dalam kisah 10 gadis dalam Matius pasal 25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, di mana ketika hidup dengan setia, ketika hidup dengan penuh roh, maka akan siap sedia menanti mempelai, menanti Yesus Kristus yang sudah sangat dekat, tidak lama lagi akan datang. Dan di sini juga ditekankan bagaimana tentang kualitas karakter yang benar-benar dihidupkan. Kualitas karakter yang sesuai dengan teladan yang sudah Yesus berikan kepada kita semua. Di dalam Matius pasal 25 juga ditekankan tentang penghakiman terakhir ketika dipisahkan antara kambing dan domba. Orang-orang berseru yang kambing, ya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau di penjara dan kami tidak mengunjungi Engkau? Atau ketika lapar tidak memberi makan? Atau ketika seorang asing atau tidak mempunyai pakaian terus kami tidak memberi pakaian? Dan jawab Yesus di ayatnya yang ke-45, maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Aplikasi dalam kehidupan kita yang terpenting bagi Yesus. Firman kita hidupkan di dalam kehidupan setiap hari. Tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk kita bisa membuat yang terbaik. Buat yang terbaik bagi keluarga, lingkungan sekitar. Kesaksian, saya mengajar agama dan setiap hari anak-anak itu mengirimkan WPA. Itu adalah ayat Alkitab yang mereka meditasikan. WPA itu adalah kepanjangan dari waktu pribadi dengan Allah. Mereka akan menuliskan ayatnya, aplikasinya, bahkan doa dari ayat Alkitab yang dibaca. Dan mereka akan menulis, memfoto, dan mengirimkan lewat WA. Yang saya dapati, anak-anak yang mengirimkan jam 4, setengah 5, jam 5 secara rutin setiap hari. Luar biasa diberkati. Karena ketika ada lomba kemarin, lomba perayaan 17-an, menampilkan setiap talenta yang dimiliki, entah itu menyanyi, pidato, ataupun lomba-lomba yang lainnya. Anak-anak yang rajin mengirimkan WPA adalah anak-anak yang diberkati, yang berani menggunakan talenta yang mereka miliki. Dan saya yakin, ketika berserah kepada Tuhan setiap hari, di kemudian hari, mereka akan menjadi luar biasa, karena mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Ditekankan juga di pelajaran hari Kamis bahwa kita semua sakit, memiliki penyakit jiwa. Yeremia
30 ayat 17. Dan Yesus adalah obat bagi penyakit jiwa kita yang mematikan. Yesuslah obatnya. Ya, luar biasa. Mari kita lihat di sekitar kita, adakah orang-orang yang membutuhkan jamahan kasih kita yang Tuhan tuntun untuk bisa kita gunakan, kita bagi berkat bagi mereka. Saya ada ketika subuh hari suka beli sayur di tukang sayur, ya, dan berbaur dengan ibu ini, sudah tua, agama Muslim, tapi saya sangat terberkati, sangat baik beliau. Ya, ketika mereka hari raya, dia suka kasih bingkisan, luar biasa, ya. Saya sangat melihat suatu kehidupan yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, sangat bersahaja, tidak membeda-bedakan orang. Suatu ketika malam hari, pintu rumah saya diketuk. Ketika saya membuka, saya lihat, wah, ini ibu yang biasa menjual sayur, ya, di dekat kompleks tempat tinggal saya. Ayo Bu, silakan masuk. Dan beliau datang, beliau berkata, Ibu guru, karena dia mengetahui saya adalah seorang guru, saya mau curhat. Dan beliau ceritakan masalah yang dihadapi, dan sebisa mungkin saya memberikan bantuan apa yang dapat saya lakukan. Dan selang beberapa waktu kemudian saya coba mencari ibu ini, kenapa sudah nggak jualan, sudah pindah kontrakan, dan sampai sekarang saya tidak tahu keberadaannya. Tapi setidaknya saya sudah melakukan yang bisa saya lakukan ketika beliau membutuhkan pertolongan. Di lingkungan kita juga mungkin ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, dan kemungkinan kesempatan itu nggak datang untuk kedua kali. Biarlah firman yang kita pelajari, teladan Yesus berikan, bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, karena itu yang terpenting, menghidupkan kehidupan Yesus. Inilah pelajaran hari Kamis, biarlah bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.